Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ke-11. Dikisahkan ada seorang sayyid yang telah salat selama 12 hari dengan satu wudhu, dan ia tidak sempat berbaring di ranjangnya selama 15 tahun. Bahkan beberapa hari ia tidak sempat makan. Peristiwa-peristiwa seperti itu banyak terjadi di kalangan para ahli mujahadah. Semangat mereka sangat sulit untuk ditiru. Memang untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka. Kisah ke-12. Ada juga orang-orang besar yang mereka mempunyai kesibukan urusan dunia, tetapi semangat mereka dalam urusan agama sulit kita tiru. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu adalah salah seorang khalifah yang terkenal setelah Khalifah Rasyidin. Bahkan ia dimasukkan sebagai salah seorang di antara Khalifah Rasyidin. Istrinya pernah berkata, mungkin banyak orang yang lebih mementingkan wudhu dan sholat daripada suamiku, tetapi tidak pernah kulihat orang yang lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala daripada suamiku. Setelah sholat isya, ia akan terus duduk di atas sajadahnya, berdoa sambil mengangkat tangan dan terus menangis hingga kantuk menyerangnya. Lalu jika ia bangun, ia kembali menangis dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan setelah menjadi khalifah, ia tidak pernah mandi janabah, yaitu tidak pernah tidur bersama istrinya. Padahal istrinya adalah putri khalifah, yaitu istrinya adalah putri Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik telah memberi putrinya perhiasan dan permata yang melimpah, di antaranya sebuah permata yang indah tiada tara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, ada dua hal yang harus engkau pilih salah satu di antaranya keduanya. Pertama, engkau serahkan seluruh perhiasan itu karena Allah, lalu aku masukkan semua ke Baitul Mal. Atau kedua, bercerai denganku dan perhiasan itu kamu bawa. Aku tidak suka berkumpul dengan harta-harta tersebut dalam satu rumah. Istrinya menjawab, apakah artinya harta? Meskipun memiliki harta seberapa kali lipat, aku tidak sanggup berpisah denganmu. Lalu ia menyerahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu wafat, yang menjabat sebagai khalifah adalah Yazid bin Abdul Malik. Yazid berkata kepada saudara perempuannya, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, jika engkau mau, akan kukembalikan semua perhiasanmu dari Baitul Mal. Istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjawab, semasa hidup suamiku saja perhiasan itu tidak membuatku gembira. Bagaimana mungkin perhiasan itu membuatku gembira sedangkan suamiku telah wafat? Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, ia menanyakan penyakitnya kepada orang-orang sekitarnya. Seseorang menjawab, ada yang menduga ini sihir. Ia berkata, tidak, ini bukan sihir. Kemudian dia memanggil seorang hambanya, dirayu dengan uang 100 dinar. Itu memanggil seorang hambanya dan bertanya, mengapa engkau meracuni aku? Hamba menjawabnya, aku dirayu dengan uang 100 dinar dan janji akan dibebaskan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menyuruh hambanya tersebut mengambil dan menyerahkan uang itu kepadanya. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu memasukkan uang itu ke Baitul Mal. Kemudian ia berkata kepada hambanya itu, pergilah ke suatu tempat yang tidak dapat dijumpai oleh siapapun. Menjelang wafatnya, Mas Lama radhiyallahu anhu mengunjunginya dan berkata, engkau memperlakukan anak-anakmu dengan perlakuan yang tidak pernah dilakukan orang lain. Engkau tidak memberikan uang sebesar pun untuk ke-13 anakmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjawab, dudukkanlah aku. Ia pun duduk lalu berkata, aku tidak pernah mengurangi hak-hak mereka dan aku tidak memberi hak orang lain kepada mereka. Jika mereka anak-anak yang soleh, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaminnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yatawallas shalihin. Dan dia adalah yang menanggung orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-A'raf 196. Namun jika mereka pendosa, maka aku tidak peduli dengan mereka. Demikian pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan ke orang lain, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.